Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas tentang cara bikin banner untuk toko kita di Tokopedia. Tapi sebelum itu saya akan sedikit memberikan tambahan materi di mana saya akan memperkenalkan beberapa menu di dalam Tokopedia ya. Di mana di sini di sisi kiri ada menu home. Masuk di home ini menu utama dari seller ya. Di sini kita bisa melihat statistik, kemudian penjualan produk kita, performa toko. Kemudian di sisi kanan itu ada update dari Tokopedia. Di sini ada chat gitu ya. Menu chat ini adalah chatting dengan pembeli kita. Di sini kita bisa memfilternya ya. Sudah dibaca, belum dibaca, belum dibalas dan sebagainya. Kemudian ada pembahasan terkait diskusi produk yang ada di dalam toko kita. Oh ya, di sini ada menu saldo ya. Jadi saldo ini adalah uang yang masuk dari penjualan produk kita. Kemudian ada kredit top ads. Ketika kita beriklan kita kan submit, kita kan top up untuk saldo beriklan. Kemudian di sini ada menu produk ya. Jadi di sini ada menu produk di mana kita bisa menambahkan produk. Nah, ini dia. Oke. Di sini ada menu-menu produk, gambar, nama, stok, berat, pengiriman dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat list produk ya yang ada di dalam toko kita, entah itu list produk yang aktif maupun non aktif, yang udah terjual, stoknya masih dan tidak. Di sini ada semua. Kemudian ada menu penjualan di mana kita bisa melihat penjualan produk kita ya. Di sini ini yang kita bisa lihat semua pesanan dan sebagainya. Di sini ada pesanan baru, ada semua di sini ya. Kemudian di sini ada menu statistik mulai dari wawasan toko ya, statistik toko kita. Kemudian statistik produk, di sini ada statistik jam operasional, kemudian statistik pembeli. Nah, ini dia. Kita bisa lihat semua data yang ada di sini. Cuman masalahnya itu tadi, seperti yang sudah pernah saya bilang gitu ya, kita nggak bisa mendirect untuk mendapatkan data pembeli kita. Kemudian ada performa toko ya di sini. Ini yang menentukan toko kita itu power merchant dan sebagainya. Kita bisa ini ya melihat performa kita di sini. Ini ya memang toko ini cuman untuk saya jualan produk-produk atau barang-barang pribadi teman-teman. Kemudian di sini ada iklan dan promosi. Kita beriklan di sini ya. Kita bisa beriklan top ads. Nah, ini kita bisa memilih kategorinya atau goal objektif dari iklannya. Kemudian di sini kita bisa mendekorasi toko. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada ulasan dari pembeli ya di sini. Ulasan dari pembeli. Kita bisa melihat ulasan pembeli, penilaian. Di sini ada semua. Kemudian ada layanan tambahan seperti membuat kemasan produk di sini ya. Nah, ini dia. Kita bisa melihat kemasan-kemasan produk, kemasan eksklusif dari Tokopedia. Nah, ini dia. Kita bisa membayar tagihan langsung dari kemasan produk itu. Oke. Kita langsung masuk ke dekorasi toko ya. Oke. Jadi di sini itu kita bisa memilih beberapa template ya. Di sini Tokopedia itu menyediakan 5 template ya, 5 template utama. Oke, cuman di sini yang bisa kita pakai satu aja, yang ini. Yang lainnya kita harus upgrade ke power merchant atau yang level di atasnya di sini ya. Nah, kalau di sini kita tinggal klik lihat tampilan. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita tinggal lihat preview mobile maupun desktop dan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa mendekorasinya. Kita bisa mengaktifkan tampilan desktop maupun tampilan mobile di sini. Nah, ini kita tampilkan. Di sini kita tinggal mendekorasi untuk mengikuti aturan. Di sini ada pilihan landscape, square maupun portrait ya. Untuk landscape 2:1, kemudian square 1:1 ya di sini. Sudah ada ukuran fotonya ini untuk yang lebih bagus di sini dikasih tahu. Kemudian untuk banner kita kalau saya sih biasanya pilih yang sedang gitu ya, nggak terlalu gede. Kemudian atau dipilih yang besar juga tidak apa-apa. Nah, besar kalau besar jadinya seperti ini, presisi banget. Kemudian kita bisa mengupload lebih dari satu banner teman-teman ya. Oke. Lebih dari satu banner atau maksimalnya 5. Oke. Di sini kemudian kita bisa lihat statistiknya. Kita bisa ubah tampilan.
Di sini ini masih draft teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman kita bisa lihat ini di sini ada menu ini ya keluar. Oke. Di sini ada menu untuk produk ya. Kemudian di bawahnya ada voucher toko. Saya buat ulang. Nah, di sini ada statistik. Oke. Nah, ini ada slide besar ya yang awal tadi. Jadi ada 3 menu di sini ya yang kita bisa tambahin. Terus untuk di tampilan mobile gitu ya, kita juga bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan tadi di desktop itu square tampilannya, kalau di ini ya, kalau di dalam Tokopedia, di dalam produknya di tampilan mobile di sini dia tampilannya bisa dirubah, misalkan bukan square tapi pakai landscape misalkan. Kemudian di sini kita bisa pilih. Nah, ini bisa ganti banner. Kita gunakan bannernya itu 2 atau 1 kolom, 1 kolom kotak di sini ya gunakan. Nah, ini jadi dia seperti ini. Kemudian kita tampilannya bisa merubah sesuai dengan kebutuhan aja sih. Nah, ini 3 kotak di sini ya. Nah, kita bisa mendesain ini menggunakan software yang dinamakan Canva, teman-teman. Jadi kalau saya biasa menggunakan Canva karena memang asik dan mudah banget untuk digunakan ya. Nah, untuk pembuatan bannernya di sini saya biasanya sih tidak terlalu ribet ya. Pada intinya adalah di mana kita mendesain itu menggunakan template dari Canva. Saya biasanya tinggal ketik aja di sini, misalkan nama produknya apa. Misalkan fashion, cari aja fashion. Oke. Kita bisa menggunakan template-template dari Canva, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal menyesuaikan warna dari Tokopedia ya. Misalkan Tokopedia itu hijau, jadi saya pilih warna hijau. Oke, saya pilih warna hijau, misalkan hijaunya Tokopedia itu, nah ini dia, ini hijaunya Tokopedia. Kemudian perpaduan Tokopedia itu hijau dengan kuning misalkan. Oke, ini saya ganti warna kuning. Jadi kita buat dia itu memang Tokopedia banget. Kemudian biasanya di bawah sini itu saya tambahin sosial media, kemudian website, kontak dan sebagainya. Yang pasti gambar produk harus besar, teman-teman ya. Yang pasti harus besar gambar produknya. Agar apa? Agar orang itu ketika pertama kali ngelihat toko kita dari jauh pun dia sudah tahu kalau itu produk kita memang produk, misalkan produk bagus dan sebagainya. Jadi di sini ada sosial media icon. Kemudian di sini misalkan ditambahin visi dan misi toko. Kemudian bisa tambahin teks tambahan lain, misalkan di sini website. Oke. Kemudian di sini di bawahnya misalkan ditambahin hiasan lain, misalkan ini saya tambahin di sini seperti ini ya. Oke, saya buat seperti ini teman-teman ya. Di sini misalkan ditambahin kontak WA dan sebagainya. Kita tinggal download dia. Oke, kita tinggal download dia dan kita masukkan ke ini ya, dekorasi toko kita. Oke, saya masukkan di dekorasi untuk tampilan ini ya, tampilan banner desktop. Misalkan saya tinggal masukkan aja. Nah, ini dia. Oke, kita tinggal selanjutnya kita terapkan, kemudian kita pilih produknya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa memasukkan banner ini ke dalam sebuah link gitu ya, menuju ke link. Ketika dia diklik akan menuju ke link tertentu. Oleh karena itu tadi saya bilang gambar produknya harus jelas, teman-teman. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nih, ini tanpa saya harus ngeklik dulu pun kan saya lihat tampilannya. Tanpa saya harus ngeklik ini dulu pun sudah tahu bahwa ini adalah tampilan produk A, B, C dan seterusnya, teman-teman. Jadi itulah cara membuat banner di dalam toko kita yang ada di dalam Tokopedia. Kisi-kisinya adalah pokoknya gambar produk itu yang paling utama. Kemudian tambahan-tambahan lain seperti icon, sosial media, website itu bisa kita tambahkan di bagian yang bawahnya. Oke. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk mendekorasi toko kita bisa pilihan tampilan mobile dan desktop seperti yang saya sampaikan tadi. Oke.
Terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.